Lagian kamu kenapa sih? Ngapain dibuka-buka lem kayak gitu? Hah? Kan akhirnya kenapa nih? Ngebuang duit ya kan? Harus ke klinik, bayar dokter lagi. Lagian nih aku kasih tahu sama kamu ya, lem itu aku mau taruhnya di kebon. Ya aku tuh mau nyoba gitu. Pasang satu di rumah, siapa tahu dapat tikus di rumah. Mana sih? Iya. Anggun? Ngapa tuh tangan lu? Heeh, eta teh leungeun maneh teh kunaon atuh tadi mah da henteu diperban kitunya. Ini Bu, kena lem Sandal. Lem sandal. Tuh, lem sandal. Lem sandal sekarang tuh bahaya. Terlalu kuat gitu. Kalau dibuka jadinya nih kayak gini nih. Lagian sih lu malam-malam mainan lem. Lu kan pasangan muda Ngapa jadi mainan lem? Kayak kagak ada mainan yang lain aja kalau malam. Gimana sih lu pada? Bener pisan padahal mah malam-malam teh ngeunah natanya kalau suami istri mah ngeteh ngopi kitunya. Udah ini sendal mau dibenerin lagi dah ya. Saya permisi dulu ya. Ih, bahaya pisan atunya Yen. Lem zaman sekarang mah cara nempel ka diperban kitunya. Serem yuk jangan mainan lem. Ya bini. Batu banget jadi orang. Ada duit marah mulu tiap hari, malah kagak dikasih makan lakinya sendiri. Aneh banget, lihat aja nanti kalau banyak duit ya. Semua dunia akan terbalik. Saya yang akan menjadi kepala rumah tangga. Banyak duit, lihat aja. Ini gimana cara masangnya? Sini dibuka dulu. Siapa tuh? Suara apaan teh? Masa di kebun kosong ini ada main-main di sini? Halo? Siapa tuh? Aduh, makannya pada apaan sih? Air kobokan kali ditelan ya? Hah? Ya elah Dani, ini sakit perut gue juga belum bye-bye coba. Biasanya bentaran doang gue kalau sakit diselepetin duit. Gue udah pasti sembuh, ini mah kagak. Euleuh, kunaon atunya kita semua teh bisa nyeri beuteung babarengan kieu kitunya. Kalau pengalaman gue yang udah-udah nih, berdasarkan fakta di kampung mari, biasanya nih kita makan yang seragam begono. Iya pan? Udahnya entu pasti ada makanan yang kagak sehat. Yang pakai apaan begono dah. Bener pisan kamu teh Yen. Bahkan nya tetangga ibu teh aya nu ka dokter sagala gitu. Pasti ieu teh aya makanan anu teh sehat nu dimakan sama kita bareng-bareng gitu. Apa kata dokternya? Pokoknya mah makan teh sehat gitu. Aduh, warga pada sakit perut gara-gara kebabnya Kang Cepi bukan ya? Kayaknya aku harus alihin perhatian mereka deh, biar warga nggak curiga sama kebab kita. Mama nanti kita teh. Apaan sih ya? Allah, sakit banget. Ibu-ibu pada sakit perut juga ya? Lu juga? Iya nih. Aduh, apa jangan-jangan air di kampung kita itu tercemar ya? Harusnya kamu itu nggak perlu anterin aku kalau misalnya aku mau ketemu sama donatur itu. Gak apa-apa tahu. Aku jadi nggak enak. Aku ganggu waktu kamu. Gak apa-apa, Mai. Kamu kan prioritas utama aku. Aku seneng kok bisa jalan-jalan sama kamu. Hari kok belakangan ini jelas banget ya PDKT-nya sama aku. Hubungannya udah kayak pacaran. Padahal kita sama-sama belum ngungkapin perasaan masing-masing. Bu, bangun Bu. Mari kita angkat ke dokter aja ya, kita bawa ke dokter. Ayo, bantu aku angkat. Bu, makan ya Bu. Kang! Apa? Itu warga pada sakit perut semuanya barengan loh Kang.
Dan mereka itu yang datang di acara semalam di yayasan dan makan kebab kita. Itu tangan kamu kenapa, Anggun? Kena lem tikus ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini teguran buat kalian, Anggun. Sudahlah, jangan berbuat zalim seperti ini lagi terhadap orang-orang. Kalian harus berhenti. Udah deh Bu, ini Ibu diam aja ya. Lagian Ibu juga punya andil kok atas dosa kita. Kalau bukan karena Ibu yang sakit dan kita harus beli obat-obatan Ibu, kita nggak bakal mungkin nekat kayak gini Bu. Jadi Ibu diam aja ya. Ya Kang. Tadi dokter bilang warga itu keracunan Ai. Sampai mukanya semua pada pucat kayak gitu. Ya kan, Ri? Ya. Kayaknya kita harus selidikin ini deh, penyebab warga bisa jadi sakit perut. Ai, nanti aku sama Maya bakal temenin kamu ya. Iya, bener. Kita harus selidikin ini sih, karena aku takut banget kalau akan ada korban lain. Soalnya tadi kamu dengar sendiri kan, kata dokter kalau kita telat sedikit aja, orang tadi bisa nggak ketolong. Rik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rik. Kamu mau nyelidikin kasus yang lagi rame ya? Kasus keracunan itu tuh? Iya, benar. Terlalu banyak warga yang udah jadi korban, Rik. Rik. Maaf nih, saya mau nanya deh. Akhir-akhir ini kenapa kamu jarang main ke yayasan ya? Sikap kamu kayak ini juga jadi cuek banget belakangan ini. Enggak kok, Rik, nggak ada masalah. Aku emang tiba-tiba banyak urusan aja. Cuman ya karena kasus ini aku harus lidikin juga. Oh, Bu. Kami tuh sekarang ingat, Ri, apa yang kami makan sampai bisa sakit perut barengan kayak gini. Aduh. Iya bener. Kita tuh makan kebabnya Cepi waktu pengajian di yayasan. Ya. Ini ada yang aneh sama kebabnya Cepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, kamu sakit perut juga? Dikit, Mai. Aku juga nggak tahu ya tadi aku makan apa tiba-tiba jadi sakit perut kayak gini. Kenapa ya tiba-tiba aku sama kamu kita sama-sama sakit perut? Tunggu. Kira-kira aku, kamu sama warga terakhir makan apa ya bisa sakit perut barengan kayak gini? Anggun, lain kali lu ikut pengajian juga dong. Kan lu belum pernah, Pan? Kebab? Iya bener, kamu sama warga lain kan kita juga makan kebabnya Cepi kan pas pengajian. Kebab, ceban, 10.000. 10.000. Dia nih orangnya nih. Cepot, lu ngaku aja lu ya. Cepot, Cepi. Cepi itu kalau suasana hati gue senang. Kalau gue nggak senang mau apa gue panggil lu Cepot? Lu ngaku dah ya. Itu daging kebab lu untuk pasti daging kagak bener. Ngaku lu. Hah? Kagak bener gimana maksudnya? Semua warga yang habis makan kebab kamu teh nyarari beteng babarengan. Hah? Mana buktinya? Ada kagak buktinya? Bisa aja kan mereka tuh habis makan kebab saya makan yang lain. Kagak ada ya. Habis makan kebab lu, ini semua warga mesti pada sakit berjamaah, lu tau kagak? Ngaku lu. Bu Yayan sama Teh Iput kesini gara-gara sakit perut juga. Iya, Babang apa lagi? Apaan sih ini nuduh-nuduh aja? Mana buktinya? Baru nuduh dong kalau ada buktinya. Duh, kenapa harus ada ini? Aku jadi nggak bisa leluasa bertindak di sini. Tapi ya udahlah, aku tetap amatin si Cepi dulu. Ternyata Malik kesini juga. Dia pasti mau urus kasus ini. Aduh, sebenarnya dia kenapa sih? Kenapa sekarang sama aku jadi jutek? Tapi sama warga kayaknya masih peduli banget. Ya udahlah, minimal kalau ada Malik, aku sedikit lega karena warga nggak bakal anarkis. Pasti Dani nih yang minta saya nih. Kenapa jadi si Dani? Udah, kalau sekarang emang daging kebab lu kagak bermasalah, lu garut. Sok makan Ranis ya. Makan. Jadiin, bentar saya ambil. Makan. Coba gue mau lihat.
cepetan. Sabar dulu dong. Sabar, makan. Nih, kalau emang ada apa-apanya nggak saya makan ini. Sok. Nah, enak. Enak kok. Sial, tahu ada protes kayak gini, saya pasti bakal siapin kebab daging beneran buat pembuktian. Tapi nggak apa-apa lah, nanti setelah ini saya akan muntahin. Kamu kenapa, Kang? Ada masalah lagi? Kamu tahu nggak? Katanya warga-warga pada sakit gara-gara makan kebab kita. Makanya tadi tuh aku makan kebab kita buat ngiyakinin mereka. Untung aja tadi di jalan aku buang, aku muntahin. Berarti beneran gara-gara tikus yang kita pakai ya, Kang? Sial. Padahal aku udah provokasi mereka loh. Kalau penyebab sakit perutnya itu gara-gara hal lain. Sekarang mereka sadar sih. Ya wis mau gimana lagi? Tikus yang kita tangkap kemarin kan dikasih racun tikus. Pas kita olah racun tikusnya masih nempel di dagingnya. Mereka makan itu yang bikin mereka sakit. Kalau beneran gara-gara itu, kita nggak bisa lagi pakai tikus kebon dong. Kan kalau pakai tikus kebon harus pakai racun, susah kan nangkepnya. Gimana ini? Kang, aku ada ide. Gimana kalau kita ternak tikus sendiri? Kan kalau ternak sendiri, tikusnya bisa lebih higienis dan bebas dari racun, ya kan? Ternak tikus. Jadi makanannya kita bisa tahu, minumannya juga kita bisa tahu. Seperti yang kamu bilang, lebih higienis. Pinter kamu ya. Iya dong. Oh lihat tuh. Baru beberapa hari aja tikus kita udah banyak banget. Tapi ini tikusnya bau banget, Kang. Kamu bantuin dong, jangan kebanyakan ngomel, mau ngedumel aja. Yang namanya tikus udah pasti bau, dia kencing sembarangan. Udah nih, bantuin ngurusin. Ih, nggak mau aja, Ji, aku nggak sanggup. Kamu pikir aku mau kayak gini setiap hari, bau-bauan? Hah? Kamu lupa ya, duit itu habis di kamu setiap hari. Sekarang aku minta tolong bantuin aja, kamu nggak mau. Iya, aku bantuin deh. Ya udah bantuin dong. Gini doang aja, Ji gimana sih? Aku mau ngambil dulu nih, yang agak gedean nih. Aduh, kamu tuh gimana sih ya? Diam. Lah kamu kenapa sih taruh-taruh kayak gitu? Dilepas-lepas ah. Iya, nggak sengaja. Ya nggak sengaja, kalau kabur kayak gini gimana? Gimana tuh ini? Astagfirullahaladzim. Dani, ini gimana ceritanya? Sayur lu berarakan begini, mana pada rusak lagi. Ah, gila. Rugi banyak dong lo. Iya mah fix atuh yen kalau kata kamu mah. Dihakan kubarit gitu alias tikus. Padahal nih ya, sebelum saya tidur, saya simpen rapi. Masih banyak seger-seger lagi sayurannya. Kenapa tiba-tiba berantakan terus pada layu begini lagi? Agak ngerti saya. Aduh. Gak habis pikir gue. Emang ini udah pasti kerjaannya tikus ya. Sebabnya warkamsi juga pada laporan banyak ternak yang mati begono. Bener pisan eta teh. Jadi bukan cuma sayuran gitu anu diserang ku tikus, tapi eta burung nakoh ali juga dihakan ku tikus nepi ka pae. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi banyak gini ya tikusnya? Ini mah babang. Kagak lagi lain ini kampung kita lagi kena wabah tikus nih. Iya bener-bener, ini pasti semua gara-gara tikus yang sama nih. Gerombolan tikus aneh nih pasti nih. Ya Allah, malah rugi banyak banget ini saya. Gimana nih, kagak bisa dijual semua nih. Tolong.
Tolong. Kayak suara orang minta tolong. Assalamualaikum. Mas Syafi, Banggun, Bu Meli. Malik, ada apa ya? Kok saya dengar ada suara orang minta tolong ya di dalam? Nggak ada, kamu salah denger kali. Gak mungkin, Mbak. Saya dengar jelas tadi. Mas Malik mau kemana? Jangan main masuk, Mas Malik. Astagfirullahaladzim, Bu Meli. Bu Meli, Banggun, kenapa kondisi Bu Meli bisa separah ini? Kamu tega sekap ibu kamu sendiri. Siapa yang sekap ibu? Orang ibu lagi istirahat, Mas, jangan asal ngomong. Astagfirullahaladzim, Bu Meli. Kalau gitu saya mau bawa Bu Meli ke rumah sakit sekarang. Nggak usah, ini ibu aku, biar aku yang ngurus. Banggun, kondisinya udah separah ini. Saya bakal bawa ke rumah sakit sekarang. Pelan-pelan, Bu. Banggun, tolong minggir. Aduh, ini gimana? Kalau ibu sampai cerita bisa gawat nih. Malik bisa langsung cerita ke warga. Bisa tahu riwayat aku.